Asroril Fawaid dari Sampang, Madura, Jawa Timur. Yang perlu digarisbawahi, bukan saja Allah ini memberikan kita hidup, tetapi jauh lebih dari itu, yakni Al-Qayyum. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ikhwani wa akhwati ma'asyiral muslimin, saudara-saudariku seiman setakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni mengutip surat Ali Imran. Dinamakan Ali Imran karena di dalamnya dikemukakan kisah keluarga Imran. Imran ini adalah seorang ayah dari Nabi Isa, Nabi Yahya, juga Sayyidah Maryam dan ibu beliau. Kehadiran surah Ali Imran yakni menekankan tauhid kepada kita semuanya. Karena tanpa tauhid kita akan sia-sia gitu. Disebutkan Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan kecuali Dia yang maha hidup, yang kekal kehidupannya. Al-Qayyum, yang terus-menerus mengatur hambanya, yang terus-menerus mengatur makhluknya. Di dalam tafsir disebutkan kalimat al-ilah ini diartikan Tuhan. Jadi tiada Tuhan kecuali Dia yang hidupnya kekal dan abadi, terus-menerus. Al-Qayyum terus-menerus mengurus makhluknya. Jadi di sini al-ilah diartikan Tuhan. Ulama berpendapat bahwa asal muasal kalimat al-ilah berarti pencipta, pengatur, dan penguasa alam raya. Sesuai dengan yang disebutkan di dalam Al-Quran di surah Al-Anbiya ayat 22, sekiranya di bumi dan di langit ada ilah yang menguasai dan yang mengaturnya selain Allah, tentulah bumi dan langit akan binasa. Ayat ini menafikan siapapun tidak akan bisa mengatur, siapapun tidak akan bisa menciptakan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala di bumi dan di langit. Al-Hayyu adalah hidup atau memiliki sifat hidup, yakni kesempurnaan yang sesuai dengan objek yang disifatinya. Di dalam tafsir dituliskan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, bukankah Allah menghidupkan bumi dengan menumbuhkan tanaman, dan tanaman-tanaman yang tumbuh di bumi merupakan kesempurnaan bagi bumi. Jadi andaikan bumi tidak bisa menumbuhkan tanaman, tidak bisa menumbuhkan tumbuhan, maka bumi dinyatakan tidak sempurna. Jadi karena bumi itu bisa menumbuhkan tanaman, karenanya dinamakan kehidupan yang sempurna. Nah, ini. Jadi kehidupan yang sempurna sesuai dengan objeknya. Tetapi Allah yang maha hidup, Al-Hayyu, karena Dia mengetahui segala sesuatu. Bagi Allah berbeda dengan kita, berbeda dengan makhluk. Hayyu, sifat hidupnya Allah, yakni Allah mengetahui segala sesuatu, bahkan kepada dirinya sendiri yang merupakan zat yang maha mulia, maha hidup,
karena Allah menggerakkan segala sesuatu. Di sisi lain, Allah Maha Hidup karena Allah tidak mengenal kematian, kekal dan abadi. Bahkan Allah tidur pun tidak, mengantuk pun tidak. Jadi kekal dan abadi kehidupan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah lah yang memberi hidup kepada seluruhnya yang hidup. Tumbuhan yang hidup, manusia yang hidup, binatang yang hidup, itu semua karena hayyu, karena Allah hidup. Jadi kalau tauhid membahasakan adanya Allah adalah adanya makhluk. Yang perlu digarisbawahi, bukan saja Allah ini memberikan kita hidup, tetapi jauh lebih dari itu, yakni Al-Qayyum. Qayyum terambil atau berasal dari kata qawamah, yang artinya terlaksananya sesuatu secara sempurna dan berkesinambungan kepada seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dirangkainya sifat hidup Al-Hayyu dan sifat Al-Qayyum mengisyaratkan bahwa kehidupan yang sebenarnya bukan hidup sendiri, melainkan memberikan sarana kehidupan kepada pihak lain yang membutuhkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Qayyum, yakni memenuhi kebutuhan makhluknya. Segala kebutuhan makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia mempunyai kebutuhan rohani dan kebutuhan jasmani. Yang perlu digarisbawahi, Allah menyediakan dan memberikan kepada kita secara sempurna, secara berkesinambungan apa-apa yang kita butuhkan, apa-apa yang kita perlukan secara rohani dan secara jasmani. Kesan dan keserasian di dalam Al-Quran benar-benar bisa diambil hikmah di balik itu, bahwa kehidupan kita ini bukan sendiri, melainkan bisa memberikan kehidupan atau sarana kehidupan kepada pihak lain yang membutuhkan.